Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berbicara kembali mengenai kata gereja. Gereja dalam bahasa Indonesianya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dengan kata church. Tetapi itu semua diterjemahkan dari bahasa aslinya eklesia. Nah, pemakaian kata eklesia yang pertama saya mau tunjukkan dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Kata-kata Yesus seperti ini, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Jadi kata gereja itu sama artinya dengan kata jemaat. Ya. Dalam hal ini Yesus sedang berbicara mengenai dua hal. Saya sudah sampaikan hal ini, tapi saya akan ulangi sedikit. Jadi ketika Yesus katakan engkau adalah Petrus, Yesus berbicara kepada Simon Petrus. Nama pertamanya Simon Barjona, Simon bin Yunus. Jadi waktu itu Yesus katakan engkau tidak lagi bernama Simon Barjona, melainkan engkau akan bernama Petrus. Petrus ini nama yang baru yang Yesus berikan sesudah Simon Barjona membuat pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ketika itu Yesus katakan engkau adalah Petrus. Petrus itu batu yang lebih solid artinya. Tapi ketika Yesus bicara di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Maksudnya bukan Petrus adalah batu karang, bukan. Begitu. Ini sudah prinsip yang berikutnya. Maksudnya di atas batu karang, di atas pengakuan iman, Yesus Kristus adalah Mesias, itu akan berdiri jemaat Tuhan. Jadi tidak benar yang berkata bahwa Petrus itu adalah kepala gereja, paus pertama, lalu kalau sudah masuk gereja di situ tidak boleh keluar lagi. Tidak seperti itu. Jadi maksudnya batu karang itu adalah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan disitulah jemaat Tuhan berdiri yang disebut dengan eklesia. Lalu berikutnya dikatakan alam maut tidak menguasainya. Gereja Tuhan itu mempunyai sifat yang kekal. Kalau engkau punya pengakuan Yesus Kristus adalah Mesias, maka engkau disebut dengan jemaat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Yesus bicara mengenai sistem pendisiplinan jemaat. Pada waktu itu jemaat belum ada. Tapi Yesus sudah memberikan nubuat. Dalam keyakinan saya, jemaat Tuhan, gereja perjanjian baru berdiri ketika pertama kalinya Roh Kudus menyatakan pelayanannya di muka bumi. Ya, itu yang disebut dengan baptisan Roh Kudus. Ketika murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus, itulah peresmian pertama gereja Tuhan ada di muka bumi. Tapi prinsip-prinsip dasarnya sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Matius 18 ayat 17 ada kata jemaat lagi di sini. Dan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini bicara tentang pendisiplinan gereja lokal. Jadi waktu Yesus bicara tentang jemaat, ini jemaat menunjuk kepada kumpulan orang.
Begitu. Kalau ada di dalam jemaat, jemaatnya tidak disiplin, sesudah engkau menegurnya, pertama tegur dengan 2 mata secara pribadi, begitu ya. Panggil 4 mata, maksudnya engkau dan dia. Begitu. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan, bawa soalnya kepada jemaat. Begitu. Itu langkah terakhir. Begitu. Artinya jemaat sekarang yang memutuskan bahwa orang ini sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan bila dia tidak mau mendengarkan jemaat, jemaat ini otoritasnya paling tinggi di sini. Jadi pertama secara pribadi, kedua bawa orang lain sebagai saksi, lalu ketiga terakhir bawa kepada jemaat. Jadi kalau ada orang yang berdosa di dalam jemaat, terapkan sistem disiplin seperti ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, eklesia itu, jemaat atau church atau gereja itu bukan gedung, tapi menunjuk kepada manusia, bukan building. Saya ingin katakan, jemaat Tuhan baru berurusan dengan building atau gedung itu tahun 300. Kan saya sudah sampaikan sejarahnya. Ketika Konstantinopel bertobat menjadi Kristen dan menjadi pemimpin gereja, ya namanya state church, jadi gereja dan pemerintah bersatu. Lalu Konstantinopel ini, Konstantin mulai mendirikan bangunan-bangunan yang megah, gedung-gedung yang sangat artistik, besar sekali. Nah, makanya membutuhkan uang. Tahun 300 itulah persepuluhan mulai dipungut dan dipaksakan kepada jemaat. Dan orang mulai menganggap bahwa gereja itu bukan lagi tertuju kepada kumpulan orang, tetapi tertuju kepada gedung. Jadi saudara, prinsip awalnya bukan gedung, tetapi kumpulan orang. Nah, ini kan saya sudah sampaikan, kalau orang masuk gereja selalu diasosiasikan masuk ke gedung tertentu. Sebenarnya ini pengertian salah, tidak alkitabiah. Pengertian gereja itu tubuh Kristus di dunia ini. Efesus 1 ayat 22, Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 32. Ingat, ketika Saulus, ya, Saul itu nama asli daripada Paulus. Dia menganiaya gereja, mengejar jemaat Tuhan, melakukan persekusi. Karena Saulus ini atau Saul ini tidak setuju, marah bahwa ada orang yang dianggap sebagai Tuhan namanya Kristus. Orang-orang akibatnya tidak percaya lagi kepada Allah yang Maha Tinggi menurut dia. Maka dia mengejar jemaat Tuhan. Pada waktu itu kan di Tarsus atau Tarsis, akhirnya Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Saulus. Tuhan bilang, kenapa? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi penganiayaan Saulus atau Paulus sebelum dia bertobat kepada gereja dianggap menganiaya tubuh Kristus. Yesus sendiri bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bertanya, siapa engkau Tuhan? Who are you, Lord? Yesus bilang, I am Jesus. Akulah Yesus. Gitu. Seseorang yang engkau aniaya. Jadi menganiaya gereja sama seperti menganiaya Kristus. Makanya tadi saya bilang, gereja atau jemaat Tuhan itu tubuh Kristus di dunia ini.
Begitu, menganiaya gereja sama seperti menganiaya Yesus, tubuh Kristus. Yang kedua, gereja itu bersifat lokal. Tadi kita sudah baca Matius 18 ayat 17. Jadi tidak ada itu gereja yang universal. Begitu, sehingga engkau berpikir dimanapun gerejamu sama. Tidak seperti itu, saudara. Kalau engkau tinggal di Australia, lalu engkau pulang ke Indonesia, engkau masuk gereja tertentu hanya karena engkau berpikir mau masuk ke gedung tertentu, engkau salah. Tidak ada yang namanya gereja bersifat universal. Gereja itu adalah ajarannya. Kalau engkau di Australia mempercayai ajaran sound doctrine, contoh. Kemudian engkau pulang ke Indonesia, di tempatmu tidak ada gereja sound doctrine. Ya engkau tidak perlu masuk di gereja yang lain. Hanya karena mau mengejar engkau masuk ke dalam gereja. Tidak. Engkau sendiri adalah gereja. Kalau tidak ada gereja sound doctrine, adakan gereja itu secara lokal atas inisiatifmu sendiri. Begitu, kumpulan orang. Matius 18 ayat 20 Yesus bilang, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi gereja tidak perlu banyak-banyak orang. Kalau engkau percaya sound doctrine, cari orang yang sama percaya sound doctrine, 2 atau 3 orang, engkau sudah bisa membuat gereja, eklesia itu. Begitu juga kalau saya pergi misalnya ke Amerika, saya tidak akan memenuhi kewajiban saya hari Minggu masuk gereja. Ketika saya tidak menemukan gereja sound doctrine, buat apa? Bukan itu. Tentu saya akan melakukan gereja sound doctrine dengan orang-orang yang percaya sound doctrine. Saya akan hubungi murid-murid saya yang di Amerika atau keluarga-keluarga yang saya kenal yang percaya kepada sound doctrine. Ayo kita membuat ibadah sound doctrine. Nah, saudara, seperti itu. Jadi bukan masuk gereja, saudara. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, itu namanya eklesia. Jadi kalau engkau bersama dengan istrimu, dengan anakmu, kalian percaya kepada sound doctrine, itu namanya eklesia. Lakukan ibadah eklesia itu. Tandanya eklesia itu apa? Saya bacakan ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Harus ada pengajaran di dalam eklesia. Lihat, pengajaran rasul-rasul yang harus diteruskan. Saya sudah sampaikan. Rasul-rasul meneruskan sound doctrine dari Yesus. Yesus memberikan sound doctrine kepada rasul-rasul. 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan apa? Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Begitu kita melatih orang yang dapat dipercaya. Lihat, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kita meneruskan pengajaran rasul-rasul. Jadi sound doctrine itu disampaikan oleh Yesus, diteruskan oleh rasul-rasul. Kemudian rasul-rasul meneruskan kepada orang yang dapat dipercaya. Kemudian saya mempercayai itu, saya teruskan kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Dan dalam persekutuan, bersekutu, yaitu 2-3 orang sudah cukup. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gereja itu harus ada memecahkan roti. Atau apa namanya? Perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan. Begitu, kita lakukan perjamuan kudus itu. Memecahkan roti. Kenapa? Karena dengan melakukan perjamuan kudus kita memberitakan kematian Tuhan. Sampai dia datang yang kedua kali. Itu kewajiban gereja. Harus kita lakukan. Entah sebulan sekali, entah beberapa bulan sekali, ya tidak perlu setiap minggu. Tapi itu adalah tanda gereja Tuhan, memecahkan roti dan berdoa. Jadi gereja itu ada pengajaran, dan pengajaran itu sound doctrine. Lalu ada persekutuan, 2-3 orang berkumpul.
dalam nama Yesus. Lalu ada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, dan ada doa di situ. Sudah memenuhi syarat sebagai gereja. Saya bacakan satu ayat lagi, saudara. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 2 dikatakan begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita mendengar sound doktrin, kita percayakan kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Latihlah orang supaya mereka mengenal sound doktrin. Makanya saya bilang, penuhi wall Facebookmu, penuhi hidupmu dengan sound doktrin. Jangan sharing pengajaran yang kacau-kacau, yang ngawur. Saudara, hidupmu harus mengeluarkan sound doktrin. Percayakan sound doktrin kepada orang yang dapat dipercayai. Artinya apa? Yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita ajarkan dia, kemudian dia bisa cakap mengajar orang lain. Orang-orang seperti itulah yang akan meneruskan pengajaran rasul-rasul. Saya sedang melakukan itu. Saya ingin mempercayakan sound doktrin kepada orang-orang yang bisa dipercayai, yang juga cakap, juga mengajar orang lain. Andakah orangnya? Kami menunggu Anda. Saya menunggu Anda di Eleos Theological School. Anda bisa baca jadwal-jadwal kuliah kami. Di sana saya akan ajarkan Anda bagaimana mengeksegesis ayat, bagaimana membaca Alkitab dalam bahasa asli. Alkitab bahasa Ibrani dalam Masoretic Text, Alkitab bahasa Yunani dalam Textus Receptus. Lalu kita akan terus menelusuri Alkitab, melihat kebenaran-kebenaran Allah di dalam sound doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessing.